Halo sahabat TV 10, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi Anak persembahan dari TV 10. Saat ini Carla berada di studio TV 10 bersama psikolog kita. Psikolog kita ini adalah psikolog anak di Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro, Surakarta. Langsung saja kita sapa Bunda Tarika Isnaningtyas. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga saja sahabat TV 10 juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa ya Bun. Nah, kalau misalkan ada problem dalam pengasuhan, ada problem Anda ataupun buah hati Anda, kita masih membuka kesempatan untuk curhat ya Bunda. Kita bisa belajar parenting bareng-bareng di Bincang Psikologi Anak. Silahkan nomor WhatsApp-nya tertera di layar, Anda bisa manfaatkan nomor ini gratis ya Bun. Kalau WhatsApp ke sini gratis, kalau WhatsApp ke Bunda Tarika nanti ini ya Bun, beda ya. Yang jelas alasannya untuk menjadikan seseorang itu harus belajar ilmu parenting itu adalah untuk menghindari menjadi orang tua yang asal-asalan ya Bun. Betul. Jadi ada dasarnya untuk mengasuh yang baik. Tujuannya tentu saja untuk menciptakan keluarga yang bahagia dengan anak-anak yang tumbuh sehat dan cerdas. Itu harapannya. Nah, kali ini kita mau ngomongin apa ya? Soalnya juga kita belum ada WhatsApp yang masuk nih kebetulan, makanya kita undang nih sahabat TV 10. Silahkan nanti kita bahas insya Allah di episode yang akan datang, pertanyaan Anda atau tema yang Anda usulkan. Kalau di kesempatan kali ini kita mau ngomongin nih, siapa nih yang ayah bunda yang buah hatinya masih di bawah 17 tahun, betul. tapi udah diajarin naik sepeda motor, ada bahkan yang naik mobil juga, pokoknya nyetir sepeda motor sendiri ataupun mobil sendiri padahal di bawah usia 17 tahun. Iya, betul Banyak sekali. ini biasanya. Alasannya macam-macam Bun, biar bisa disuruh-suruh. Biar nggak usah ngerepot-repot nganterin, biasanya begitu. Betul. Atau biasanya keinginan anak sendiri. Keinginan Anda sendiri juga bisa sekolah, masuk SMP gitu, aku bawa motor sendiri aja gitu ya. Oke, nah di kesempatan kali ini dalam Bincang Psikologi Anak kita akan mengupas tuntas. Bagaimana sih fenomena yang terjadi di masyarakat mengajari dan mengizinkan anak untuk mengendarai motor, bahkan mobil, di bawah usia yang seharusnya atau 17 tahun. Kalau dari sudut pandang psikologi sendiri Bun, melihat ini maksudnya anak di bawah umur 17 tahun, padahal kita ketahui ketentuannya itu kalau mengendarai apalagi di jalan raya itu harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM ya, dan itu batasnya adalah 17 tahun. Nah, kalau Bunda Tarika sebagai psikolog melihat fenomena yang terjadi di masyarakat SD kelas 6, memang badannya bongsor, badannya ya gede, bongsor, terus diajarin sepeda motor udah nyampe, diajarin mobil udah nyampe. Gimana nih Bun menurut psikolog nih? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kenapa sih di dalam aturan hukum ya itu berlaku untuk anak usia 17 tahun? Karena anak di usia 17 tahun itu semuanya sudah matang, baik dalam kematangan psikologisnya, kematangan psikologisnya termasuk emosi ya, juga secara fisik juga sudah siap. Makanya anak itu diperbolehkan nih mengendarai motor ataupun mobil itu di 17 tahun. Jadi yang kenapa kok di 17 di bawah 17 tahun kok nggak boleh? Atau dampaknya apa gitu? Itu dampaknya adalah pasti secara emosional dan secara psikologisnya adalah dia belum siap. Jadi kayak gimana? Iya bisa dia sudah nyampe, tapi ketika dia nanti mengendarai nih sepeda motor atau mobil itu dia apakah sudah bisa nih kayak memperkirakan itu di depan itu saling ngebut-ngebutan, emosinya masih istilahnya kalau di bawah 17 tahun kan masih labil ya. Pengaruh ya Bun ya dalam mengemudi. Masih labil, akhirnya malah menyebabkan kecelakaan atau celakanya orang lain. Jadi bukan hanya mencelakai anak sendiri tapi juga bisa pengendara yang lain ya. Betul. Karena ketidakstabilan emosi tadi ya.
Kan kadang-kadang ini ada yang mungkin disalip sama temennya. Iya. Wah, nggak mau kalah nih. Kepancing emosinya Kepancing kan. emosi itu juga ini ya Bun ya. Salah satu faktornya adalah bisa jadi di bawah kematangan emosinya. Jadi kayak kita aja lah anak usia katakanlah SMP. Pasti kan masih senang-senangnya nih kayak mungkin ada orang di pola asuh orang tuanya yang mungkin dari keluarganya sudah dibawakan motor, terus pingin nih aku juga motor, tapi tidak ada tanpa orang tuanya tuh tahu dasarnya apa, kenapa kok diperbolehkannya, yaudahlah biar nggak nyusahin gitu ya, hanya karena itu, tapi kan bisa nih merugikan orang lain, tidak terpikirkan. Kita aja deh yang dewasa ya, ketika macet aja ya kita kan pasti emosi dan sebagainya, itu aja yang klakson padahal depan itu juga macet. Ya, apalagi itu anak yang istilahnya kematangan emosinya belum berkembang secara optimal. Nah apalagi tuh nanti dia malah ngebut, nyalip dan sebagainya, akhirnya mencelakakan orang yang lain. Jadi kayak kalau orang Jawa bilangnya belum bisa memperkirakan nih ini tuh bahaya atau enggak. Nah seperti itu, makanya kenapa harus di 17 tahun itu, karena ya memang itu secara 17 tahun kan secara remaja itu sudah kematangan emosinya sudah mulai istilahnya sudah matang, kemudian kematangan psikologisnya sudah matang, kemudian dia sudah bisa nih memperkirakan ini baik, ini buruk, kemudian ini sudah memperkirakan nanti apa nih ya ini bisa nih mencelakakan orang atau tidak. Nah itu kan sudah bisa memperkirakan kalau untuk anak yang usia 17 tahun ke atas. Nah kalau 17 tahun ke bawah kan dia istilahnya masih seneng-seneng lah ya untuk apakah cuman ini gaya-gayaan gitu ya, bisa jadi. Jadi kayak jadi itu yang membuat kayak ini kayak sampai kadang aja yang saya kadang fenomena ya juga ada yang belum nyampe aja sudah mau ini kan, sudah mau ini, dia hanya istilahnya memperhatikan hanya kesenangannya saja, tapi tidak memperhatikan bagaimana orang lain nanti celaka atau enggak. Jadi hanya kebawa oleh keinginannya sesaat aja. Nah itu yang perlu dipahami oleh orang tua, bahwa bahaya nih kalau memberikan sepeda motor atau mobil yang di bawah anak 17 tahun. Di bawah anak 17 tahun. Apalagi memang ya belum dapat SIM juga. Tapi yang sekarang terjadi itu ya udah nggak dikasih motor, gantinya sepeda listrik. Ini sama aja ya Bun ya, karena kalau pengguna jalan kan sama aja ya, tetap berbahaya juga. Jadi kalau tetap sebenarnya gini ya, sepeda listrik itu kan istilahnya apa ya, kalau ya mungkin kalau di dalam lingkup perumahan atau apa nggak apa-apa ya, asal tidak terlalu ini ya, masih istilahnya kalau sepeda listrik tidak ramai gitu ya. Ya, tapi kalau sudah itu di luar atau sudah di jalan raya dan itu kebut-kebutan, nah itu yang istilahnya bisa mencelakakan orang lain itu. Gitu. Makanya kenapa banyak sekali laka lantas itu yang dialami oleh anak di bawah umur. Iya ya, betul. Bunda, ya. Kayak dulu kan pernah kita kejadian waktu anak seorang artis yang akhirnya dia menghilangkan banyak nyawa ya. Itu karena memang secara emosional. Kalau anak di bawah 17 tahun kan inginnya kayak menunjukkan nih aku seneng, aku keren dan sebagainya. Akhirnya tidak memperkirakan nih membahayakan atau tidak. Terus kadang ngegas, kalau ngegasnya pokoknya ngegas saja kan, karena memang pengendalian emosinya kan masih panikan juga ya Bun ya, menghadapi situasi ini kayak gimana gitu. Perkiraannya untuk injek rem, tapi tidak taunya injek gas, bisa jadi begitu ya. Pengendalian emosinya yang masih kayak belum terkontrol dengan baik, belum berkembang secara optimal, akhirnya ya senang-senang nih, mumpung jalanannya sepi dan sebagainya. Kalau orang dewasa kan sudah jalanan sepi kita harus berhati-hati. Kalau anak-anak berbeda kan, jalanan sepi nih, ayo justru ditantang, ada adrenalinnya dan sebagainya. Akhirnya ya itu karena pengendalian emosinya belum istilahnya terbentuk secara optimal. Akhirnya ya itu terjadilah kecelakaan. Kemudian mungkin kayak kejadiannya yaitu kebetulan itu ya kayak
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Iya, betul. Jadi merugikan orang lain juga. Iya, betul sekali. Tapi kalau misalnya sekedar belajar gitu masih boleh ya, Bun, di bawah 17 tahun. Kalau belajar itulah. Tapi harus harus ada pengawasan dari orang tua. Iya, pengawasan orang tua. Jadi kayak belajar, oke, 16 tahun belajar kan mau mempersiapkan 17 tahun itu. Tapi kalau SD, SMP, ayolah orang tua, mama, papa semuanya, kayak kita kembalikan ke kita tujuannya untuk apa gitu, karena oke lah kalau kan masih ada sepeda, masih ada kendaraan yang lain ya, atau masih bisa diantarkan, atau sekarang adalah aplikasi online. Betul, ya, yang banyak driver online yang bisa sekali. Ini ya. Yang yang bisa kita maksimalkan daripada kita untuk menjaga nih sama-sama, sebenarnya tidak hanya untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, tapi menjaga orang lain juga agar tidak tercelakakan oleh karena keinginan sesaat kita atau keinginan sesaat anak kita, seperti itu. Itu waktu waspada ya ayah bunda, karena memang kadang ada yang anaknya itu sekolah udah bawa sendiri kok, anak udah serta beliin motor juga biar bawa sendiri. Biasanya tuh saya sering menemui ya, kadang saya berangkat pagi itu juga gitu, malah kayak mereka tuh kayak ini penguasa jalanan. Iya, betul. Kebut-kebutan sesama teman-temannya. Nah, ini yang harus makanya kita hadirkan tema ini adalah untuk mengedukasi orang tua ya. Iya, betul ya Bunda ya, bahwa memang dari orang tua dulu nih yang harus memahami bahwa kalau anak-anak dibiarkan menggunakan kendaraan baik itu sepeda motor ataupun mobil di bawah usia 17 tahun itu membahayakan dirinya dan sekali. Juga pengguna jalan yang lain. Lalu bagaimana seharusnya nih orang tua nih kalau menghadapi anak-anak yang kadang keinginan anaknya sendiri. Iya, betul sekali. Jangan kemana-mana ya, sahabat TV 10, kita segera kembali untuk Anda tetap di Bincang Psikologi Anak. Anda masih bersama kami di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Masih ada saya, Carla Ratna, beserta psikolog anak kita, Bunda Tharika Isnaning Tias. Baik, seperti yang tadi kita perbincangkan tentang fenomena yang terjadi ya. Disadari atau tidak, ini memang kita menghadapi setiap hari, apalagi yang berangkat pagi barengan anak-anak sekolah, itu sering deh ketemu anak-anak SMP udah dibawain sepeda motor. Bahkan tadi Bunda Tharika tuh waktu jeda tuh sempat ngobrol juga, ada yang dibawain mobil loh Kak, SMP juga. Waduh, ini malah lebih bahaya lagi ya Bunda ya. Bahkan kalau sepeda motor itu kadang-kadang tanpa mereka memperhatikan kelengkapan dan keamanan. Iya, betul. Saat mengendarai Bunda, nggak pakai helm Bunda, udah gitu, aduh, pokoknya naik motornya juga tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Betul. Kadang lampu berwarna merah karena dia ngejar keburu telat masuk sekolah, terus langsung diterabas aja. Iya, nah ini aduh meresahkan sebenarnya. Iya, kita sebagai pengguna jalan juga was-was. Takutnya kitanya sudah hati-hati. Nah itu dia, makanya harus bagaimana nih sebagai orang tua. Kadang-kadang kan orang tua ada yang sudah melarang atau ada jangan dede, entar dede gitu. Tapi kadang ada keinginan dari anak sendiri. Aku bawa motor sendiri aja, teman-temanku pada bawa juga. Harus gimana dong sebagai orang tua ini Bunda? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi memang ya, karena sebelum kita bahas itu ya, memang ya karena kan kita tekankan lagi nih ya, karena memang di bawah 17 tahun itu kan masih yang namanya untuk stabilitas emosinya, pengendalian emosinya kan masih kayak keinginannya masih pingin harus belum bisa nih memperkirakan pengendalian dirinya juga kan masih belum berkembang secara optimal. Jadi kayak pengendalian dirinya, aku pingin nih kayak temanku punya, aku belum gitu ya. Ini aku udah nyampe loh, kan itu ya, udah nyampe nih, udah ini, karena badannya mungkin kan bongsor gitu. Pokoknya patokannya jangan badannya ya. Iya, meskipun itu juga harus sebagai pertimbangan juga kalau misalnya bawa sepeda motor atau bawa mobil. Tapi tetap kalau ini di bawah usia 17 jangan. Pokoknya pertimbangannya tuh jangan badan, karena saya pernah mendengar alasan, badannya bongsor kok naik sepeda motor udah bisa, udah nyampe gitu. Karena yang penting
adalah memang secara psikologisnya. Secara psikologisnya ya. Dalam pengendalian dirinya, pengendalian emosinya, manajemen waktu. Coba katakanlah sebelum berangkat karena dia belum bisa memanajemen waktu dengan optimal ya, terus keburu-buru akhirnya dia ini nanti telat, panik dan sebagainya tanpa memikirkan, kalau masih di bawah 17 tahun tanpa memikirkan nih ya nanti kalau telat gimana ya, langsung terburu-buru, keburu panik, terus ngebut, hanya mengendalikan emosi, akhirnya mencelakakan orang lain kan. Nah, yang perlu diperhatikan seperti itu. Kemudian tadi ya Kak Nana ya, kalau ada nih gimana nih caranya kalau ini karena lihat nih temennya punya mobil, ada fenomena, ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor, terus akhirnya dia itu pingin ayo mama, ayo papa dibelikan. Nah, apa sih yang harus dilakukan sama orang tua? Yang pertama, tegas. Tegas, nggak tega. Lo ada yang gitu. Iya, karena tegas. Aduh, nggak tega. Nggak teganya. Kenapa? Kita coba kayak pembayangan sih mama sama papa, kayak coba teganya ini adalah untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan. Kalau orang Jawa bilang tuh jangan welas tanpa alis ya. Betul. Kasihan nggak tega loh. Tapi ini nyawa loh. Betul. Nyawa anak sendiri dan juga nyawa orang lain, pengguna jalan yang lain gitu. Pertimbangannya itu dulu ya Bu. Iya betul. Jadi tegas memang, tapi kasih alasan yang istilahnya yang semama gini. Oke, kamu kalau mama sekarang belikan sekarang motor, buat apa? Untuk apa? Coba dilihat, kamu masih diantar mama masih bisa nganter, kemudian papa masih bisa nganter, terus ada ojek online dan sebagainya, masih bisa menggunakan fasilitas lain. Oke, katakanlah kalau ketegasannya kita juga kan anak-anak istilahnya yang 16 tahun kan sudah bisa diajak diskusi ya. Coba ini, kalau kamu nanti semua di jalan, kemudian kamu mencelakakan orang, apakah kamu bertanggung jawab? Nah, coba diajak diskusi dan kita berikan pertanyaan seperti itu. Untuk apa? Jadi kayak kita jelaskan lebih banyak istilahnya istilahnya dampak buruknya lah. Ngomongin jeleknya dulu aja deh, nggak apa-apa ya. Karena memang kalau di 17 tahun ke bawah itu memang masih secara emosional dan sebagainya, atau hanya karena ikut-ikutan temen kamu mencelakakan ke orang lain, apakah kamu nanti mau bertanggung jawab? Resikonya lebih besar ya. Nanti karena ketika kamu membawa motor itu adalah tanggung jawabmu, bukan lagi tanggung jawabnya orang tua, iya kan? Nah, itu diajak diskusikan seperti itu. Memang ketika itu ya aturan hukum, dan memang itu tuh mending kita tegas ya. Itu jadi ketegasan, karena ketegasan ini buat nantinya anak itu menyelamatkan nih anak kita sendiri, keluarga kita sendiri, ataupun orang lain. Jadi yang pertama dilakukan yaitu ketegasan. Harus tegas ya Bunda. Kemudian bukan berarti pelit ya pokoknya. Kalau pasti semua kayak mama papa semuanya mampu untuk membeli, itu pasti mampu. Tapi kan kalau untuk memberikan itu kan tidak harus semua keinginan terpenuhi. Tidak harus diturutin, juga harus lebih bijak ya Bun ya. Jadi kayak kalau mau latihan oke, nggak apa-apa, latihan tapi usianya 15 sampai 16 yang udah latihannya ini ya. 15 sampai 16 ya. Jangan usia dini juga latihannya. Istilahnya ada benar-benar pengawasan dari kita, harus ada dengan pengawasan orang tua, dan jangan dilepaskan sendiri. Nah itu bolehlah kayak mendekati usia 17 tahun. Nah tapi kalau untuk di luar, untuk memberikan motor dan untuk memberi anak untuk mengendarai sendiri, itu kita harus memberikan ketegasan untuk tidak memberikan motor kepada anak atau membiarkan anak untuk naik motor sendiri di bawah usia 17 tahun. Di bawah usia 17 dan tanpa memiliki SIM. Ya itu dulu pokoknya ya Bun ya. Iya betul sekali. Dan di istilah ketegasan kita berikan ajak anak diskusi, kemudian diskusinya yaitu tentang dampak buruknya apa, kemudian akibatnya apa, itu harus ditekankan ya, agar anak itu mengerti, oh nggak bolehnya karena memang membahayakan orang lain. Jangan hanya kita, oh ini nggak boleh
nggak boleh, tapi tanpa menjelaskan nih kenapa nggak bolehnya. Pasti anak nanti diem-diem nih. Iya, di belakang kita tahu-tahu nyelonong sendiri, atau kalau nggak pinjem pakai punya teman. Iya, betul sekali. Dan kita harus memang kan biasanya ya kalau di dalam di sekolah pun kan SMP, SMA itu kan yang di bawah masih usia 17 tahun kan tidak boleh. Berarti kan ada kerjasama, tidak hanya orang tua. Tapi ada loh sekolahan yang belum 17 malah udah ini juga itu ada beberapa. Ada beberapa, tapi rata-rata kalau 17 kayak SMP gitu mungkin ada beberapa peraturan yang memang tidak memperbolehkan anak untuk membawa sepeda motor, memberikan edukasi. Biasanya ada nih kerjasama antara sekolah sama harus pihak seperti itu. Pihak kepolisian untuk menjelaskan kenapa sih tidak boleh membawa motor di usia di bawah 17 tahun, itu biasanya seperti itu. Jadi dari sekolah pun tidak hanya nih tugas orang tua di rumah, kan nanti di lingkungan sekolah kan juga. Di lingkungan sekolah itu juga kita harus memberikan edukasi kepada anak di bawah usia 17 tahun untuk tidak membawa motor seperti itu kan. Jadi butuh kerjasama bukan hanya dari orang tua tapi dari pihak sekolah ya. Ya begitulah. Kadang-kadang pihak sekolahnya sih udah melarang anak-anak bawa sepeda motor, tapi di sekeliling lingkungan sekolah tuh malah ada yang nyediain penitipan sepeda motor juga. Iya, betul. Loh, ini real soalnya. Iya, betul sekali. Ini yang orang tua memang harus sangat-sangat memperhatikan ya Bunda, harus aware banget karena ini menyangkut keselamatan. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Makanya kita perlu mengedukasi hal ini karena ini sangat-sangat banyak terjadi. Iya, betul sekali. Jadi kayak kita tidak bisa mengendalikan lingkungan di sekitar kita, tapi kita bisa mengendalikan anak kita melalui peran orang tua. Jadi kunci utamanya ini, pedomannya ini harus istilahnya antara anak dan orang tua. Komunikasikan dengan cara yang baik ya, tadi seperti mengedukasi tadi, kemudian memberitahu dan memang memberi ketegasan untuk memang tidak memberikan sepeda motor ataupun mobil ya di bawah usia 17 tahun. Dan mungkin bisa nih kayak anak itu ditunjukkan kasus-kasus nih kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak usia di bawah 17 tahun yang biar membuka diri anak kita ketika diskusi itu, oh iya ternyata memang akibatnya seperti ini, dampaknya seperti ini. Jadi peraturan dari polisi itu bukan hanya untuk kenapa SIM itu dikeluarkan untuk yang sudah berusia 17 tahun ke atas, itu bukan asal menetapkan aja, tapi dilihat dari sisi psikologi anaknya. Itu memang dari sisi psikologis memang anak-anak itu siapnya di usia 17 ya. Kalau mau latihan-latihan ya mepet-mepet aja, jangan mulai sekarang. Nanti kalau sekarang udah bisa, padahal baru lulus SD, itu juga bahaya. Nanti di belakang teman-temannya ngajak main, oh kamu kan udah bisa, ya nggak apa-apa, mamamu nggak ada gitu. Bisa jadi kan begitu ya. Jadi wajib berhati-hati ayah bunda. Peraturan itu dibuat bukan asal-asalan juga. Itu karena memang ada pedomannya, yaitu yaitu tadi secara psikologi. Karena mungkin dia kontrolnya belum mampu, apalagi menyangkut pengendalian emosinya, masih suka terpancing emosi. Bu, jangankan anak-anak yang dewasa juga. Tapi kan kalau yang dewasa tuh masih mikir 2 kali gitu. Kalau anak-anak kan nggak asal gas aja. Iya, betul sekali. Baik, tanpa terasa hampir 30 menit Bunda kita ngomongin tentang fenomena mengajari dan mengizinkan anak mengendarai motor padahal di bawah usia yang seharusnya. Ada yang mau disampaikan untuk ayah bunda yang ada di rumah terkait tema kita hari ini, Bunda? Oke, baik Kak Nana dan Pemirsa TV 10 di rumah. Jadi yuk mama papa yang mau nih keinginan untuk kayak memberikan motor untuk anak usia di bawah 17 tahun, stop dulu yuk. Kita pertimbangkan karena secara psikologis baik pun secara mental anak dan sebagainya, itu anak di bawah usia 17 tahun itu belum siap baik secara emosi maupun mentalnya. Oke, jadi jangan dulu deh, stop dulu untuk memberikan anak mengendarai sepeda motor atau mobil sendiri. Iya, harus tegas ya ayah bunda. Karena
selain melanggar undang-undang lalu lintas, orang tua yang memperbolehkan anak di bawah umur berkendara itu juga berpotensi untuk mencelakakan anaknya sendiri dan bahkan pengguna jalan lainnya. Terima kasih untuk 30 menitnya bersama kami di Bincang Psikologi Anak. Saatnya saya Carla Ratna dan Bunda Tharika Isnaning Tias untuk undur diri. Bunda, terima kasih untuk ilmunya. Terima kasih juga sahabat TV 10 sudah membersamai kami. Sampai jumpa kembali di episode yang akan datang. Saya Carla Ratna dan Bunda Tharika Isnaning Tias dan juga seluruh kru yang bertugas undur diri. Menjumpai Anda di episode yang akan datang, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.